Yo, kembali lagi di channel Pandai Kacau. Jadi di video kali ini gue mau membahas modal apa sih yang harus lo perlukan untuk membangun YouTube kalian. Oke? Tidak perlu lama, ayo kita simak. Let's go. Jadi di video kali ini gue Pandai Kacau akan membahas tentang modal apa sih yang harus lo siapkan untuk menjadi YouTuber di tahun 2025 ini. Jadi seperti yang pernah gue katakan yang dari video sebelumnya, yaitu kacau sekali, dimana saatnya kita harus menjadi YouTuber di tahun 2025 ini. Jadi di video kali ini gue mau membahas modal apa sih yang harus lo siapin untuk membangun YouTube di tahun 2025 ini. Jadi yang pertama adalah ide. Jadi ide adalah merupakan awal untuk kamu membangun sebuah YouTube. Jadi ide itu diperlukan mencari jati diri dalam sebuah video. Jadi video apa yang akan lo buat dengan banyak sekali ide-ide dan hobi yang bisa lo jadikan ide, itu akan menjadi salah satu acuan penting dalam membuat sebuah YouTube. Contohnya gue, yaitu suka sekali dengan koleksi atau mengoleksi hal-hal tentang fotografi, editing video. Jadi kesukaan gue itu akan gue buat sebagai acuan dasar untuk nge-YouTube. Contohnya seperti itu. Jadi ide itu sangat penting, dimana lo yang mau membuat konten di YouTube 2025 ini, lo bisa menjadi acuan dasar untuk menjadikan sebuah konten. Oke, kalau lo suka makan, jadi manfaatkan kesukaan makan lo untuk jadi YouTube vlogger untuk makanan. Jadi banyak sekali ide-ide dan sesuai dengan apa yang kamu punyai, sukai, dan hobinya. Oke. Yang kedua adalah kamera. Di zaman sekarang kamera bukan lagi hal yang tabu atau hal yang mahal, karena dengan menggunakan smartphone aja lo juga bisa menjadi seorang YouTuber. Iya, dengan smartphone. Jadi kamera ini bukan sekedar kamera yang pure kamera untuk merekam. Jadi lo juga bisa menggunakan HP, modal HP aja untuk melakukan YouTube. Jadi nggak perlu nggak perlu kamera dulu. Mungkin kalau suatu hari lo ada rezeki atau berpenghasilan dari YouTube, lo bisa upgrade menggunakan kamera untuk take YouTube lo. Oke? Untuk sekarang kamera itu juga bisa menggunakan HP. Jadi banyak kok konten-konten kreator yang di luar sana yang sudah sukses masih juga menggunakan handphone untuk meng-take video di YouTube-nya. Oke? Yang kedua juga gue mau tambahkan, dimana kalau lo menggunakan kamera itu ada plus minusnya. Jadi misalnya kalau lo yang suka motor vlogger atau melakukan aksi-aksi ekstrim menggunakan kamera, itu gue saranin lo menggunakan action cam seperti yang gue punya. Jadi action cam ini sangat fleksibel juga. Selain handphone yang gampang digunakan, action cam ini juga sangat gampang digunakan dalam kondisi dan cuaca apapun, baik adventure, touring, semuanya juga bisa. Menggunakan vlog biasa pun juga bisa menggunakan action cam ya. Jadi ini juga sangat fleksibel seperti yang gue punya Instago 3 ini layarnya bisa di flip, jadi lo bisa melihat apa ada objek yang di dalam frame ini. Dan satu kelebihan lagi adalah ini bisa dicopot kameranya, jadi lo bisa menggunakan ini kalau lo sedang melakukan motor vlog ataupun sesuatu yang berbau ekstrim. Dan kameranya atau solo vlogger juga ini sangat efisien sekali. Oke, jadi itu sih untuk kamera. Jadi sekarang kamera itu sudah fleksibel, jadi lo bisa menggunakan HP, action cam, kamera yang mirrorless atau DSLR yang mungkin apa yang menjadi acuan atau kebutuhan lo
manfaatkan, jangan sampai itu menjadi kendala. Oke. Yang kedua adalah alat untuk editor atau alat untuk mengedit, di mana gue sekarang menggunakan laptop karena gue baru saja beli laptop. Sebelumnya gue menggunakan PC yang mungkin kalian bisa lihat di belakang, itu PC kentang yang gue rakit di tahun 2021 dan masih berguna. Tapi untuk melakukan editing video yang skalanya agak berat, itu membutuhkan waktu yang berlama, mungkin 1 jam, ataupun itu akan bisa menjadi kendala dan sewaktu-waktu juga bisa error karena kekuatannya tidak bisa terlalu diffuse karena panas dari komputer juga bisa overheat, error, dan harus mengulang lagi untuk mengeditnya. Jadi kalau lo misalnya menggunakan laptop bisa, komputer bisa, dan sekarang juga banyak aplikasi yang bisa lo gunakan untuk edit video di handphone ya. Jadi dari perekaman pun lo pakai handphone ya, di editing juga lo bisa pakai handphone. Jadi banyak cara yang bisa lo lakuin untuk nge-YouTube asalkan ada niat dan ide untuk lo ngejalannya. Oke? Jadi itu dasar yang harus lo punya untuk nge-YouTube di tahun 2025. Untuk tambahan seperti mikrofon, headphone, ataupun yang gue punya ini drone, ini kurang lebihnya bisa dicicil atau bisa lo beli di saat dibutuhkan. Jadi gue juga melakukan atau membangun YouTube ini dengan dasar cicil, dimana sebelumnya gue juga menggunakan handphone untuk take video, take gambar, membuat editing secara sederhana, dan lambat laun gue nabung dan beli satu-satu, baik dari kamera yang gue pakai sekarang, mikrofon, drone, action cam, itu semua tidak instan. Jadi gue itu juga menabung, menyicil satu demi satu untuk melengkapi studio mini gue ini untuk ngelakuin YouTube di 2025. Oke? Jadi jangan pernah takut untuk nge-YouTube karena zaman sekarang semua punya handphone, semua punya wifi untuk mengakses. Jadi dalam konteks ini intinya adalah lo harus mempunyai ide dan niat. Yang gue garis bawahi ya, ide dan niat. Karena di luar dari ide dan niat, lo tidak akan bisa nge-YouTube di tahun 2025 ini ataupun di tahun 2026. Karena gue tahu nge-YouTube pemula itu sangatlah susah, dimana lo harus meluangkan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan banyak ide dan pikiran untuk melakukannya. Ya, karena kita tahu peraturan baru untuk monetisasi, makanya para YouTuber pemula sangat kecil kemungkinan untuk ngelakuin YouTube atau melaksanakan menjadi content creator, karena kita tahu nge-YouTube itu bagi yang pemula seperti gue ini ya, dan mulai dari nol lagi karena monetisasi gue di blog, itu sangatlah susah, dimana kita harus disukai oleh audiens, mencari ide biar beda dari yang lain, mencari sesuatu yang bisa menarik perhatian dan bisa menambah subscriber. Itu sangat-sangat susah. Gue yakin 100% nge-YouTube yang biasa-biasa aja itu sangatlah susah. Makanya kita perlu nilai yang plus dari yang lain, dari YouTuber yang lain, untuk kita bisa menjadi YouTuber yang berpenghasilan. Oke? Karena gue tahu nge-YouTube itu tidaklah murah dan tidaklah mudah. Kita lihat YouTuber yang sudah sukses, dia semakin hari dia upgrade
dari kamera, lensa, penambahan staf untuk take. Dia sudah tidak kerja sendiri, dia sudah menjadi aktornya. Jadi yang lain itu sudah dia manage, baik dari make up, baik dari kameramen, editor. Dia sudah tidak melakukannya sendiri. Dia hanya menjadi peran utama di YouTube-nya dan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dikerjakan oleh anak buahnya. Oke? Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa. Ayo kita nge-YouTube di tahun 2025. Gue tahu nge-YouTube itu tidaklah mudah dan tidaklah murah, karena sesuatu hal harus ada modal. Oke? Jadi mungkin sekian dulu yang bisa gue sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Semangat!